Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera, berikan sukacita, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah Yohanes 16 ayat 13. Tema kita, Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus memimpin hidup kita. Dalam renungan kemarin, kita sudah memahami bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus, maka dia sudah memiliki satu kepastian kehidupan. Bukan hanya kehidupan secara fisik, tapi kehidupan rohani. Karena setiap orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan iman, Roh Kudus berdiam atau tinggal di dalam kehidupannya. Tetapi Roh Kudus yang sudah tinggal berdiam di dalam hidup kita, tidak hanya berdiam dan tinggal secara pasif, tapi dia juga secara aktif akan memimpin kita dalam menjalani kehidupan iman. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang kita baca bahwa Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, tanpa pimpinan Roh Kudus, maka sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tanpa arah. Tetapi karena ada pimpinan Roh Kudus, maka kita terus diarahkan untuk hidup di dalam kebenaran. Kita terus dipimpin agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebab Roh Kudus yang disebut sebagai Roh kebenaran, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan juga mengingatkan akan segala sesuatu yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa baca itu di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jadi, karya Roh Kudus dalam hidup kita begitu jelas. Dia yang memimpin kita atau mengarahkan kita supaya hidup selaras atau sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus juga yang terus mengajar kita sehingga kita tahu apa yang merupakan kehendaknya. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga yang menguatkan kita. Karena di sini dikatakan Dia juga penghibur yang memberikan kita kemampuan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Jadi, saudara-saudara, persoalannya adalah apakah kita sudah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Itu menjadi hal yang terpenting. Sebab sekalipun kita mengaku bahwa aku sudah mempunyai Roh Kudus, tapi ketika kita tidak mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tetap akan hidup di dalam keinginan daging kita. Maka di dalam Galatia pasal 5 dikatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sebagai manusia, kita masih memiliki keinginan daging, masih memiliki keinginan mata, masih memiliki keangkuhan hidup.
Maka bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Kita harus memberi diri dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga seluruh hidup kita terarah atau terfokus kepada Tuhan. Dan kita terus hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya, supaya Tuhan dimuliakan dan kehidupan kita yang dipimpin digerakkan oleh Roh Kudus pastilah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami sebuah peneguhan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami akan terus memimpin kami di dalam segala kebenaran, sehingga kami dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehidupan kami pun dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.